selamat datang di Bernard Simamora Tutorial, menyajikan berbagai macam video materi hukum. Selamat menyaksikan. Hukum perjanjian. Topik ke-10 dari 50 topik. Unsur-unsur perjanjian. Dalam doktrin ilmu hukum dikenal adanya 3 unsur dalam perjanjian. 1. Unsur esensialia dalam perjanjian. 2. Unsur naturalia dalam perjanjian. 3. Unsur aksidentalia dalam perjanjian. Ketiga unsur dalam perjanjian tersebut merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana dimaksud oleh pasal 1320 KUH Perdata. Unsur esensialia dalam perjanjian merupakan unsur yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak. Tanpa adanya unsur ini perjanjian tidak mungkin ada. Unsur esensialia dalam perjanjian adalah prestasi. Unsur esensialia mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut dan membedakannya dengan jenis perjanjian lainnya. 1. Contoh unsur esensialia perjanjian jual-beli adalah barang dan harga. 2. Contoh unsur esensialia perjanjian tukar-menukar adalah suatu barang dan barang lain. Dalam topik sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian di luar KUH Perdata. Bentuk dan nama perjanjian tidak bernama sangat banyak. Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Wijaya, jika dilihat dari unsur esensialia, perjanjian tidak bernama dapat dibagi dalam 3 golongan besar yaitu, 1. Perjanjian yang secara prinsip masih mengandung unsur esensialia dari salah satu perjanjian bernama yang diatur dalam KUH Perdata. Contohnya adalah perjanjian kredit oleh perbankan, yang mengandung unsur esensialia dari pinjam-meminjam. Pinjam-meminjam merupakan perjanjian bernama yang diatur dalam KUH Perdata. Jika dalam perjanjian kredit perbankan tidak diatur ketentuan-ketentuan secara khusus, maka ketentuan KUH Perdata tentang pinjam-meminjam bersifat mengikat. 2. Perjanjian yang mengandung kombinasi 2 atau lebih unsur esensialia dalam KUH Perdata. Contohnya adalah perjanjian sewa-beli merupakan campuran antara perjanjian sewa-menyewa dan jual-beli. Lantas, ketentuan yang mana yang digunakan untuk perjanjian sewa-beli? Perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian jual-beli? Untuk melihat unsur esensialia yang dominan, maka perlu kejelian untuk melihat tujuan utama diadakan perjanjian. Dalam perjanjian sewa-beli, tujuan utama adalah jual-beli. Tapi karena pembayaran dilakukan secara mengangsur, dengan cicilan, maka peralihan hak milik baru terjadi pada saat pembayaran angsuran terakhir. 3. Perjanjian yang sama sekali tidak mengandung unsur esensialia dari perjanjian bernama. Contohnya adalah perjanjian sewa guna usaha, financial lease. Perjanjian ini bukan merupakan perjanjian sewa-menyewa maupun jual-beli, tetapi merupakan suatu bentuk pembiayaan di luar lembaga perbankan. Unsur naturalia dalam perjanjian. Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, maka undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak, kecuali diatur sebaliknya. Unsur naturalia merupakan sifat bawaan, natur, perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian. Contoh, jika dalam kontrak tidak diatur tentang cacat tersembunyi, maka secara otomatis berlaku ketentuan dalam KUH Perdata bahwa penjual harus menanggung cacat tersembunyi. Dalam pasal 1508 KUH Perdata dinyatakan bahwa jika penjual telah mengetahui cacat-cacat barang itu, maka selain wajib mengembalikan uang harga pembelian yang telah diterimanya, ia juga wajib mengganti segala biaya, kerugian dan bunga. Menurut Subekti, cacat tersembunyi adalah cacat yang tidak mudah dilihat oleh seorang pembeli yang normal, bukan seorang pembeli yang sangat teliti. Penjual wajib menanggung cacat tersembunyi tersebut meskipun ia tidak mengetahui adanya cacat-cacat itu. Contoh kasus, kayu jati merupakan kayu nomor 1 yang digunakan untuk membangun rumah dan harganya sangat mahal. Konsumen yang ingin membangun rumah sebagian besar adalah orang awam yang tidak paham tentang seluk-beluk kayu jati sehingga tidak bisa membedakan mana kayu jati yang bagus dan mana kayu jati yang cacat. Beberapa cacat pada kayu adalah sebagai berikut. 1. Retakan cekung bisa timbul memanjang dalam kayu. 2. Retakan dapat terjadi karena angin kencang yang menerpa selagi pohon tumbuh atau benturan yang terjadi sewaktu pohon ditebang. 3. Celah-celah di bagian dalam disebabkan oleh cara pengeringan yang jelek. 4. Pecah-pecah di bagian permukaan disebabkan permukaan kayu gergajian mengering lebih cepat daripada bagian dalamnya. 5. Doreng adalah kelainan warna genetis kayu yang biasanya berwarna hitam kusam. 6. Kuku macan adalah cacat berupa titik-titik hitam menyerupai mata kayu. 7.
Alur hitam adalah cacat pada permukaan berbentuk alur berwarna hitam. 8. Alur minyak adalah cacat pada permukaan berbentuk alur berwarna coklat kehitaman. Cacat tersebut tidak semua terlihat oleh mata awam pembeli, dan tidak semua pembeli menyadarinya. Penjual seharusnya memberi informasi kepada pembeli tentang cacat-cacat tersebut. Jika penjual tidak memberitahu cacat tersebut dan transaksi jual beli sudah dilakukan, maka kayu jati tersebut dibawa pulang ke rumah pembeli. Sesampai di rumah, pembeli baru menyadari bahwa kayu jati yang dibeli adalah cacat, maka pembeli berhak mengembalikan dan penjual wajib menanggung kerugian yang ditanggung pembeli. Jika barang yang dibeli sudah terlihat cacat secara wajar, maka penjual tidak mempunyai kewajiban untuk menanggung cacat-cacat yang kurang sebab pembeli dianggap menerima cacat tersebut. Contoh, harga wajar kayu jati kualitas super 1 gelondongan adalah 7-8 juta rupiah. Penjual menjual kayu jati seharga 7,5 juta satu gelondong kepada pembeli. Setelah sampai di rumah, pembeli baru menyadari ternyata kayu jati tersebut terdapat cacat alur hitam yang kelihatan samar. Jika penjual mengetahui cacat tersebut, maka penjual wajib mengembalikan uang 7,5 juta ditambah kerugian lain yang ditanggung pembeli dan pembeli mengembalikan kayu jati tersebut. Alternatif lain adalah pembeli tetap membeli kayu tersebut tetapi dengan harga yang lebih murah dan mendapat ganti rugi atas kerugian lain. Kerugian lain yang ditanggung pembeli, misalnya, 1. Biaya ongkos kirim kayu. 2. Jika kayu tersebut pesanan dari kontraktor dan pembeli harus mengirim ulang kayu yang bagus, maka pembeli harus menanggung biaya pengiriman ulang dan biaya keterlambatan pengiriman dan sebagainya. Unsur naturalia pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti. Misalnya, dalam perjanjian yang mengandung unsur esensialia jual beli, pasti terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung benda yang dijual dari cacat tersembunyi. Pembeli tidak akan menerima bentuk jual beli di mana penjual tidak mau menanggung cacat-cacat tersembunyi. Unsur naturalia diatur dalam pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Unsur aksidentalia dalam perjanjian. Unsur aksidentalia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara bebas oleh para pihak. Unsur ini bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak. Misalnya yaitu dalam jual beli, unsur aksidentalianya yaitu ketentuan mengenai tempat dan saat penyerahan kebendaan yang dijual atau dibeli. Contoh aksidentalia dalam sewa-menyewa adalah penyertaan fotokopi KTP dan surat-surat lain. Demikianlah materi topik ke-10 Hukum Perjanjian. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.